Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di masa Hudaybiyah juga, setelah perjanjian Hudaybiyah itu lebih kurang setelah perang Khandaq tahun ke-6 ya, 6 Hijriah. Jadi Rasulullah punya 2 masa, 2 tahun ya, 2 tahun itu damai, tidak ada serang menyerang. Sebelumnya Bapak Ibu itu berurut-urutan itu perang terus itu. Dari Nabi Muhammad hijrah, kemudian tahun kedua Nabi Muhammad hijrah sudah terjadi perang Badar. Perang Badar itu kan di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Tahun ketiga sudah perang Khandaq, itu perang-perang besar. Sebelum perang Badar, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, terjadi 10 kali peperangan kecil ya sebelum perang Badar. Ada perang Suwaik, ya ada perang macam-macam lah itu. Yang saya ingat itu namanya perang Suwaik. Ya, itu Rasulullah memimpin sendiri. Jadi dari 10 perang kecil itu Nabi ikut 7, 3 di SK-kan sahabat untuk jadi jenderalnya. Ya, itu perang-perang terus. Perang tahun kedua perang besar, perang Badar perang besar, perang Khandaq perang besar tahun ketiga. Tahun ketiga 4, 5, 6 itu perang-perang terus itu. Terjadi perang-perang terus. Ya, enggak berhenti-berhenti perang. Tahun ke-6 perang besar itu perang Khandaq. Ya, meskipun tidak sampai terjadi perang dalam makna yang sesungguhnya ya, perang Khandaq itu dalam makna benturan 2 kelompok besar itu tidak sempat terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah pasang strategi parit ya. Kalau mungkin tidak ada strategi parit itu dalam hukum perang, Nabi Muhammad bisa dikalahkan pada saat itu karena jumlah pasukannya tidak sebanding. Dalam perang Khandaq umat Islam itu cuma 6.000-an orang pasukannya, sedangkan Quraisy berhasil memobilisasi seluruh kabilah-kabilah di Jazirah Arab untuk bahu-membahu menyerang kota Madinah pada saat itu. Maka perang Khandaq juga disebut dengan nama perang Ahzab. Ahzab itu partai-partai, jamak dari Hizbun ya. Kenapa? Seluruh kabilah itu nyerang kota Madinah. Pasukan sekutu ini yang dibawa sama orang Quraisy, pimpinannya Quraisy, tapi kelompoknya itu bukan hanya orang Quraisy isinya, pasukan sekutu itu. Ada kabilah ini, kabilah itu rame ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi Muhammad bertahan cukup dalam pada saat itu. Ya, dalam keadaan itulah Nabi Muhammad pertama sekali ya dalam sejarah Islam itu diceritakan ikat batu di perutnya. Karena apa namanya, karena kekurangan makanan, suplai makanan itu tidak ada. Dan pemboikotan Khandaq itu Bapak Ibu terjadi hampir 1 bulan lebih itu. Jadi dagang tidak bisa, orang Arab tidak bisa, orang Madinah tidak bisa dagang, stok makanan tidak ada. Jadi Nabi Muhammad sampai mengganjal perutnya dengan 2 ikatan batu itu, diikat kencang supaya nggak merasakan lapar. Pada saat ada sahabat 1 orang, dia sudah ikat juga 1 batu, lapar, tidak kuat lagi, dia ngadu, ya Rasulullah lapar. Lapar. Ini 1 batu. Nabi Muhammad buka bajunya, saya 2 batu. Memang keadaannya payah betul waktu itu. Nah, tapi dalam keadaan itulah Bapak Ibu, Rasulullah diturunkan ayat Al-Quran. Surat Rum itu turun waktu Rasulullah gadi parit itu. Ada 1 batu besar, nggak bisa dipindahkan oleh sahabat. Sahabat ngadu ke Nabi, Nabi lagi nyangkul batu itu, tiba-tiba turun ayat Khulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Maka saya baca Pak dalam kitab Al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari, kadang-kadang ayat Al-Quran turun kepada Nabi dalam kondisi yang Nabi Muhammad itu nggak nyaman kalau ayat itu disampaikan kepada orang lain. Ini dalam keadaan Nabi Muhammad ditekan dan harus bertahan cukup mendalam.
Tiba-tiba sudah turun ayat Al-Quran, dan itu wajib hukumnya disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam, yang ayat itu memprediksikan umat Islam mampu mengalahkan bangsa Romawi. Kencok langit itu Pak namanya. Iya kan? Dalam keadaan parah ini. Maunya jangan ginilah, nanti udah menang, udah Fathul Mekah, baru Allah turunkan surat Ghulibatir Rum. Ini enggak, dalam keadaan payah, dalam keadaan krisis multidimensi, Nabi Muhammad diturunkan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, ayat itu kan wajib disampaikan Nabi Muhammad, disampaikanlah. Kemudian terdengar sama orang-orang pasukan sekutu, Muhammad, kamu jangan banyak angan-angan, kami aja belum selesai, lawan kami aja belum tentu menang, kok sudah mikir yang enggak kamu itu. Tapi ya gitu Pak Nabi Muhammad. Kadang-kadang beliau harus membacakan ayat yang diri beliau sendiri nggak nyaman kalau ayat itu dibacakan. Misalnya ini contoh Pak, kemarin ada nanya jamaah, waktu sholat Nabi Muhammad itu baca sholawat nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu baca selawat enggak? Baca. Dan Bapak Ibu diceritakan dalam kitab tafsir, waktu Nabi Muhammad ngajarin salawat itu terutama kepada paman-pamannya. Paman Nabi kan ada Abbas yang Islam, Hamzah juga Islam. Nabi Muhammad enggak enak hati. Gimana ini kok harus berselawat kepadaku kan? Nabi Muhammad kan bukan orang profil yang senang dipuji. Beda kalau profil orang senang dipuji itu gampang aja dia nyebut. Tapi Nabi Muhammad orangnya apa? Yang nggak senang dipuji, nggak senang tampil, nggak nampak, nggak muncul. Ya itu Nabi Muhammad seperti itu. Tapi waktu disuruh perintah sama Allah, Muhammad, suruh umatmu berselawat kepadamu, itu Nabi Muhammad nggak enak hati Pak. Itu nyampein. Tapi ya karena perintah Allah, ya Nabi Muhammad wajib nyampein. Dan yang paling nggak enaknya Nabi Muhammad itu dalam kisah Nabi Muhammad nikah dengan, kalau nggak salah saya, Maimunah, ya istrinya itu nikah dengan Maimunah. Ya karena rumah Nabi Muhammad kecil, ya jadi tamu undangan itu masuknya bergantian Mbak. Rumah Nabi Muhammad kan kecil, masuk bergantian, masuk 20 orang, keluar masuk, dan acaranya malam, walimah di zaman Nabi Muhammad itu malam. Nah kelompok terakhirnya masuk Pak, karena lihat nggak ada lagi orang kanan kiri, ngomongnya kepanjangan sama Nabi, lama panjang ngomong. Nabi Muhammad udah nggak nyaman itu, beliau kan pengantin baru, pingin cepat-cepat ke kamar itu. Tapi sahabat ini nggak paham, pingin terus ngobrol kan. Ya, akhirnya singkat cerita turun ayat, ya, wa idza tu'imtum fantashiru wala musta'nisin lil hadis. Kalau kalian sudah selesai makan, keluar cepat-cepat, jangan panjang obrolan sama Nabi. Fa inna dzalika yu'zin nabi wa yastahi minkum wallahu la yastahi minal haq. Karena yang panjangnya ngomong kalian itu buat Nabi nggak nyaman. Tapi Nabi malu sama kalian. Kalau saya nggak malu kata Allah, sampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu nahan Pak, nahan. Sahabatnya ngomong terus, Nabi Muhammad ya nahan, sabar gitu kan. Tapi akhirnya turun ayat itu, enak nggak Pak? Suruh, itu kan ayat ngusir tamu itu namanya. Jadi Bapak Ibu kalau punya tamu yang nggak ngerti udah jam 12 malam pakai ayat ini, ngusirnya baca ayat ini. Wa idza tu'imtum fantashiru. Dibaca sama Nabi. Wah, akhirnya sahabat jadi paham. Nah, itu diceritakan dalam kitab tafsir. Nabi Muhammad waktu baca ayat itu Pak nggak nyaman. Tapi ya karena ayat Al-Quran harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan Nabi Muhammad nggak tabligh. Jadi seperti itu. Maka dalam ilmu tasawuf nanti dikembangkan satu karakter kenabian namanya Jabrul Khotir. Jabrul Khotir itu sifatnya Nabi, sifatnya wali, sifatnya Rasul. Itu Jabrul Khotir. Apa itu? Menahan diri dalam keadaan gak enak demi membahagiakan orang lain, itu namanya Jabrul Khotir. Jadi kalau ada orang dia nyaman, padahal kenyamanan dia itu ngorbanin perasaan kita Pak. Nah itu tanda-tanda kita sudah mau jadi wali, meskipun pertama wali santri dulu nanti baru jadi wali Allah. Tapi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu orangnya nggak sabaran, cepat marah, apa kamu ini, saya nggak senang, nah itu nggak ada sifat-sifat wali dalam diri kita itu. Jadi Nabi Muhammad itu sering Pak nahan perasaan ya demi
demi membahagiakan orang banyak itu. Jadi surat menyurat itu terjadi di tahun ke-6. Jadi Nabi Muhammad tahun ke-6 setelah perang Khandaq itu sudah relatif aman, dan disitulah Bapak Ibu perjanjian Hudaybiyah itu punya dampak yang nggak dibaca sama orang lain, tapi Nabi Muhammad kayaknya bisa membaca. Kenapa? Islam ini kan punya pendekatan persuasif namanya. Pendekatan persuasif itu dakwah. Orang Quraisy tidak punya fasilitas dakwah, Pak. Nah, dakwah ini tidak bisa dikembangkan kalau tidak stabil secara politik, secara keamanan, nggak bisa kan. Misalnya ini kalau masih konflik Pak, bisa kita buat pengajian subuh ini? Nggak berani, saya keluar pun nggak berani. KTP kita merah putih, kaca film harus dicopot semua waktu itu kan. Nggak berani kita buat pengajian subuh, nggak berani kita buat pengajian ba'da maghrib sampai isya, nggak berani. Nah, tapi Rasulullah punya bacaan ke situ. Maka waktu tanda tangan perjanjian Hudaybiyah, kan kayaknya kalau kita baca Pak klausul poin dalam perjanjian Hudaybiyah itu merugikan betul umat Islam. Ya, sangat menguntungkan sepihak orang-orang Quraisy. Sampai Umar itu nanya beberapa kali, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, apakah ini perjanjian darimu apa dari Allah?" Itu kan. Nabi Muhammad diam. Ditanya lagi, dikejar sama Umar, "Ya Rasulullah, apakah ini darimu atau dari Allah?" Sampai yang ketiga baru Rasulullah bilang ini dari Allah, baru Umar diam. Jadi Rasulullah punya bacaan yang enggak ada di dalam visi orang lain. Jadi visi bacaan Nabi Muhammad itu jauh, maka disebut dengan visioner orangnya. Jadi Islam kalau damai, dia punya fasilitas untuk menggerakkan, memobilisasi massa, namanya dakwah. Nah, pada saat sudah ditanda tangan, itu kan nggak boleh saling menyerang. Kemudian nggak ada halangan. Kalau ada kabilah Arab mau bersekutu dengan orang Quraisy, umat Islam nggak boleh larang. Tapi juga sebaliknya, kalau ada kabilah Arab mau bersekutu dengan Nabi Muhammad, orang Quraisy nggak boleh larang. Wah, Nabi Muhammad gunakan kesempatan ini untuk mengirim diplomatnya, pendakwahnya. Tertarik orang dengan kesantunan Nabi Muhammad, keramah tamahan Nabi Muhammad, dengan ajaran Islam yang adil, yang enggak zolim, melihat profil Nabi Muhammad orangnya baik-baik, tertarik. Maka Pak tahun 8 Hijriah itu nyaris Quraisy itu tinggal sendiri dia. Teman-teman dia, sekutu-sekutu dia dalam perang Khandaq itu sudah berafiliasi semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dakwah itu. Ya, itu hebatnya dakwah. Pergerakan Nabi Muhammad itu dalam sepak bola, pergerakan tanpa bola itu namanya. Pergerakan tanpa bola Nabi Muhammad. Bolanya nggak ada tapi gerak-gerak terus. Akhirnya bolanya masuk sendiri. Maka tahun 8 Hijriah waktu Nabi Muhammad balik ke kota Mekah, orang Quraisy tidak sanggup lagi melawan itu. Sudah kuat sekali Nabi Muhammad. Ya, waktu masuk ke kota Mekah 8 Hijriah dalam Fathul Mekah, tidak ada tawar-menawar lagi. Maka itu kan puncak prestasinya Nabi Muhammad itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk berbondong-bondong dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Kalau nggak masuk ini tinggal sendiri ini. Quraisy ini tinggal satu-satunya kabilah, yang lain itu berhasil diislamisasi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.